06 di Ontirta Smart Energetic. Selamat pagi Smartizen, di antar pagi ditemenin Gifar sampai jam 10 pagi nanti ya. Tentunya kamu jangan kemana-mana, tetap pantengin terus streaming kita di 106 di Ontirta atau di frekuensinya di 106 FM ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena gue pasti nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Stay tune. Yes, Smartizen, buat kamu yang pengen berangkat kerja ataupun kemanapun kamu berangkat nantinya ya, beraktivitas atau mungkin yang pengen nyoblos nanti ke tempat pemungutan suara ya, biar kamu antisipasi aja nih. Gue mau ngasih tahu info perakiraan cuaca hari ini di Provinsi Banten ya. Di Provinsi Banten seperti yang sudah kita ketahui sih gitu. Kalau kemarin tuh hujan ya, nggak berhenti gitu. Jadi hujannya kayak apa ya, kayak random gitu nggak sih? Jadi hujan terus berhenti, hujan lagi, berhenti lagi, panas, hujan lagi. Nggak bisa ditebak ya, kayak perasaan cewek sih gitu. Tapi gue mau kasih tahu nih informasi perakiraan cuaca di Provinsi Banten hari ini ya. Di Provinsi Banten ini mayoritas siang nanti itu hujan nih Smartizen. Waduh. Cuman ada di Merak, terus kota Cilegon sama Bojonegara yang berawan tuh. Jadi buat kamu-kamu yang berada di Serang, di Tangerang, di Pandeglang, di Lebak, terus di mana lagi ya, di Carita, di Anyer, itu bakal keguyur sama hujan nih. Nggak apa-apa lah ya. Ya pokoknya kalaupun nanti hujan datang gitu, kamu harus sudah siap sedia jas hujan ataupun payung gitu, biar kamu tetap bisa menjalani aktivitas kamu. Jadi kamu tetap bisa produktif ya kan, bisa kemana-mana gitu tanpa terhalang sama hujan kan. Kalau misalkan kamu nggak punya jas hujan atau payung kan, kamu malah neduh dulu ya kan, neduh pas udah reda maksudnya, udah reda berangkat, pas tengah jalan hujan lagi, neduh lagi kan, jadi kepotong gitu waktunya, jadi terhambat produktivitas kamu ya kan di hari ini. Jadi kamu harus siap sedia payung, jas hujan, jaket or anything else yang bisa melindungi kamu dari hujan gitu ya. Dan jangan lupa juga pakai masker Smartizen, karena sekarang masih pandemi ini. Aduh, walaupun udah ada vaksin ya, tapi kan belum didistribusikan gitu, belum dikasih ke orang-orang yang membutuhkan, seperti tenaga kesehatan gitu misalnya ya. Semoga kamu tetap sehat ya di hari Rabu 9 Desember ini. Dan jangan lupa sarapan. Yeay, Smartizen, ternyata di hari ini tuh banyak banget daerah yang melaksanakan pilkada serentak ya. Tadi gue baca-baca sampai ada 270 daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak. Buset, banyak banget. Jadi buat kamu nih yang pengen berangkat nanti ke TPS ya, ini gue mau ngasih info dulu nih, khususnya yang di Provinsi Banten ya. Karena di Provinsi Banten tuh ada 3, salah, ada Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, sama Kota Cilegon tuh yang melaksanakan pilkada ya di hari ini. Nah sekarang Bung Ferry akan melaporkan info lalu lintas yang ada di Kota Serang nih. Silakan Bung Ferry laporannya. Halo, selamat pagi Smartizen, bersama Ferry di sini yang kali ini akan menginformasikan tentang keadaan lalu lintas, yang mana lokasi Ferry saat ini sedang berada di daerah Kalodran ya Smartizen, tepatnya di Pasar Kalodran di Kota Serang. Dan untuk keadaan lalu lintas di sini bisa dibilang cukup ramai ya, sedikit ramai nih Smartizen, namun terpantau lancar. Jadi untuk para Smartizen yang ingin melewati daerah di Pasar Kalodran ya khususnya, itu tak perlu khawatir mengalami kemacetan. Namun untuk di jam 8 dan jam 9 harap diperhatikan, karena biasanya untuk daerah Pasar Kalodran ini di jam 8 dan 9 akan sedikit ramai kembali, dan juga akan mereda kembali lalu lintasnya ketika jam 10. Dan untuk keadaan cuaca di sini ya Smartizen, Ferry udah berdiri di daerah Pasar Kalodran ya Smartizen. Nah, itu ngeliat langitnya tuh udah mulai warna oranye kecerahan gitu ya Smartizen ya. Jadi akan cerah ya hari ini ya Smartizen ya. Cocok untuk para Smartizen yang ingin bepergian keluar
lari-lari kecil, jogging gitu, ataupun sepedahan. Nah, cocok untuk hari ini. Namun tidak bosan-bosannya Ferry mengingatkan jikalau ingin bepergian keluar harus tetap menggunakan masker ya Smartizen. Harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan. Karena dengan Smartizen melakukan hal itu sama saja dengan Smartizen ikut serta membantu penyegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan kita doakan semoga Indonesia kembali pulih seperti sedia kala. Mungkin cukup sekian laporan dari Ferry. Sampai jumpa di laporan lalu lintas selanjutnya. Nah itu dia tuh laporan dari Bung Ferry yang sudah ada di Pasar Kalodran ya tadi ya. Jadi kata Ferry nih Smartizen, apa kalau kamu bakal ngelewatin Pasar Kalodran di jam 8 dan jam 9 tuh hati-hati karena bakal padet tuh katanya. Jadi bakal lumayan rame lah lalu lintasnya dan bakal mereda di pukul 10. Jadi sekiranya kalau kamu nanti jam 8 atau jam 9 bakal lewat situ, nah itu harus sabar-sabar lah ya. Jangan emosi ataupun kaget gitu, apa nih rame-rame gitu ya kan. Karena kan udah dikasih tahu Bu Ferry jam 8 jam 9 rame. Jam 10 boleh dah tuh ya kan. Aman lah, lancar perjalanan insya Allah gitu. Dan Ferry juga bilang kalau kamu yang pengen olahraga tuh bisa banget karena hari ini langitnya cerah. Wah iya sih, tadi gue berangkat juga langitnya cerah sih, disapa sama matahari ya gitu. Kayak ngeliat matahari tuh kayak ada matanya gitu, kayak matahari Teletubbies gitu kan, seru ya. Jadi buat kamu yang pengen beraktivitas hari ini ya semoga lancar ya karena paginya cerah dan tadi sih kata BMKG siang rada hujan ya, tapi semoga ya namanya juga perakiraan kan bisa betul bisa enggak ya. Jadi kita berdoa aja semoga hujannya mundur sampai Januari ya, jadi nggak hujan. Jadi itu dia laporan info lalu lintas dari Ferry di Kota Serang ya, tepatnya di Pasar Kalodran. Jangan kemana-mana Smartizen karena gue masih nemenin dulu lah ya kan sampai jam 10 nanti tentunya. Yo, balik lagi bareng gue Giva di Antar Pagi tentunya. Dan kali ini gue bakal ngasih tahu apa sih yang terjadi di hari ini gitu ya kan. Di Today History ya maksudnya. Jadi di tanggal 9 Desember hari ini tepatnya di hari Rabu ya. Itu ada Haryanto sorry 9 Desember itu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia, ya kan, keren banget. Jadi ini sesuai dengan surat edaran KPK tentang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2020 yang telah terbit pada tanggal 20 November kemarin ya. Jadi dalam surat edaran nomor 30 tahun 2020 dijelaskan peringatan ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan kegiatan anti korupsi. Tujuan lain adalah Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai penguatan komitmen pemberantasan korupsi. Jadi makna peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini adalah upaya penyadaran publik terkait bentuk kejahatan ini. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dihadapi juga dengan cara luar biasa. Maka dari itu tema Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2020 adalah membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi. Peringatan Hari Korupsi Sedunia 2010 rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo. Nah, waduh, ini agak ironis ya. Karena nggak lama sebelum Hari Anti Korupsi Sedunia ini ada 2 menteri kita yang ketangkep OTT atau ketangkep basah ya gara-gara korupsi. Buset. Bisa-bisanya gitu kepikiran korupsi lagi pandemi kayak gini. Ya ampun, gue mah gak kepikiran lu korupsi. Gue mah kepikirannya nyari duit gitu, nyari kerja ya kan. Ya tapi dia juga nyari duit sih. Tapi kan gak halal ya kan, gak boleh itu korupsi ya. Udah, maka dari itu gua Gifar di Antar Pagi dan 106 dia Untirta mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, Smartizen nih ya kan. Jadi buat kamu atau keluarga kamu atau kerabat kamu yang terkena positif COVID-19 nih, jangan takut kalau kamu bakal kehilangan hak pilih kamu karena KPU Banten
sudah memastikan kalau kamu bakal tetap bisa untuk mendapatkan hak pilih kamu ya. Jadi Komisi Pemilihan Umum KPU Banten memastikan masyarakat yang telah masuk dalam daftar DPT atau daftar pemilih tetap ya. Ini tapi positif COVID-19 itu tetap bisa mendapatkan hak pilihnya. Jadi untuk mengakomodir pemilih tersebut, petugas KPPS nantinya akan dilengkapi dengan alat pelindung diri yang lengkap gitu. Jadi aman lah ya. Jadi bisa memilih gitu. Nah, berdasarkan data sementara yang didapat dari KPU Banten, total pemilih positif COVID-19 di 4 kabupaten atau kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 sebanyak 419 orang, dengan rincian 107 pemilih masih dirawat di rumah sakit dan 312 pemilih masih melakukan isolasi mandiri. Nah, sedangkan rincian untuk kabupaten atau kota adalah sebagai berikut nih. Kabupaten Pandeglang, pemilih yang dirawat karena COVID-19 di rumah sakit sebanyak 3 orang, sedangkan yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 82 orang di Pandeglang ya itu ya. Nah itu dia Smartizen. Jadi buat kamu yang ada di Pandeglang, di mana sih Banten, Cak? Pandeglang, Cilegon, Kabupaten Serang, sama mana? Sama Kabupaten Tangerang nggak? Oh iya bener ya, Kota Tangerang ya. Tangsel. Wali kota Tangsel. Tangsel mah bukan kabupaten dong, kota. Gimana sih lu? Tangsel, Pandeglang, Kabupaten Lebak sama Cilegon, berarti ada 4 tuh. Nah, buat kamu Smartizen yang tinggal di daerah situ dan bakal mencoblos nih, nanti udah mulai nih dari jam 7 kan, soalnya sampai jam 1 nanti nih. Ayo, siap-siap dan tentukan pilihanmu dari sekarang sih gitu. Udah kayak take me out gue, kayak Coki Sitohang. Ya pokoknya kamu jangan sampai salah ya memilih kepala daerah kamu nanti, soalnya itu yang bakal memimpin daerah kamu ke depannya selama 4 tahun yang ke depannya ya. 4 tahun apa 5 tahun sih? Cak, 5 tahun nih periodenya ya. Iya 5 tahun ke depan nanti. Jadi kira-kira seperti apa daerah kamu ke depannya 5 tahun ke depan nanti. Nah itu tuh tergantung sama pilihan kamu sekarang, hari ini. Jadi jangan sampai salah pilih. Nah ini ada-ada aja nih si netizen. Sekarang kelakuannya makin beragam ya bun. Sekarang ini ada netizen yang mencoba menghentikan hujan dengan sapu lidi, bawang merah, dan cabe. Ya ampun, gak habis pikir gue. Ini gimana maksudnya nih ya netizen ini ya. Jadi belum lama ini viral di TikTok ya, seorang pria yang mampu menghentikan hujan hanya dengan sapu lidi, bawang merah, dan cabai. Jadi cara satu ini tentunya sulit dipercaya lah, karena nggak masuk akal gitu. Tapi di akun TikToknya di @RATZZZ16 terlihat ada seorang pria yang mampu menghentikan hujan dalam beberapa menit. Jadi dalam videonya ini terlihat ada temennya gini ya. Temennya dari pemilik akun si Rat16 ini menancapkan bawang merah dan cabai pada ujung sapu lidi. Nah, pas udah gitu si bawang merah dan cabai ini disimpan di beberapa sisi yang berbeda. Nah, sebelum kemudian diletakkan di depan rumah tepat di bawah hujan. Nah, video yang diunggah pada 4 Desember 2020 ini singkatnya udah ditonton lebih dari 5 juta kali. 4 hari diunggah, video yang terbilang aneh ini membuat warganet itu terheran-heran ya. Karena kok bisa gitu dia menghentikan hujan gitu ya. Dia siapa ini kan. Maksudnya warganet atau netizen yang lain itu tampak bingung, terheran-heran gitu ya. Sampai-sampai banyak komentar warganet nih ya. Ada komentar dari Tiaya gitu, dibilang di tempat gue juga gitu, cuman di tempat dilempar ke genteng biasanya. Oh gitu. Terus juga ada dari @pecandu wibu, dibilang hujan itu rahmat dan berkah, jangan malah terusik karenanya, bersyukurlah kalau dikasih hujan. Ah lu, mampus lu ceramahin lu ya kan. Emang enak ceramahin. tapi gue percaya nggak percaya sih ya main gini-ginian ya, maksudnya apa ya, masa apa hubungannya gitu bawang merah, cabe sama sapu lidi gitu sama ngilangin hujan gitu ya kan. Yang ada kan
Malah biasanya si bawang merah sama cabai itu kan mengundang hujan di air mata alias pedih gitu. Matanya ya kan berair. Ini malah menghilangkan hujan gitu. Aneh juga sih maksudnya. Apa ya, tapi ternyata nggak cuma dia doang nih ya yang melakukan ini nih. Si warganet yang lainnya juga, Tiaya ini, dibilang dia juga sama kayak gitu, tapi bedanya dilempar ke genteng rumah, bukan ditaruh di depan rumah gitu ya. Ya kita nggak tahu ya, karena emang di Indonesia masih banyak sih yang kayak gitu-gitu ya, karena biasanya event-event outdoor gitu masih suka nyewa pawang hujan, dan caranya juga berbagai macam ya. Beda-beda, setiap pawang hujan tuh memiliki caranya masing-masing untuk menghalau hujan atau memindahkan gitu ya, bahasanya memindahkan hujan gitu. Ya itu sih kalau gue sih nganggapnya itu sih sebagai bagian dari budaya aja kali ya. Jadi seru aja gitu. Maksudnya Indonesia punya hal yang seperti itu gitu, karena di luar negeri belum tentu ada gitu. Ya kan, kayak di mana misalnya di Jepang gitu ya kan, susah juga pawang hujan di Jepang gitu. Karena apa ya? Karena nggak cocok aja gitu kan, kayak orang Jepang. Karena biasanya pawang hujan di Indonesia itu kan pakai pakaian hitam-hitam, terus kalung banyak sambil ngerokok gitu ya. Karena kalau di Jepang tuh kayak dibayangin, wah nggak cocok ya kan. Ini udah paling pas nih buat Indonesia aja gitu ya kan. Jadi kita percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa ya kan. Ini mah hak masing-masing aja, jadi santai-santai aja lah ya kan. Yo, Smartizen di jam 8:07 ini gue bakal masuk ke tema hari ini, yaitu tentang pilkada ya. Karena hari ini sedang berlangsung pilkada serentak di 270 daerah di seluruh Indonesia. Buset dah. Gue sih berdoa semoga nggak bikin jadi nambah klaster-klaster baru ya, karena sangat rawan gitu, riskan sekali gitu ya kan. Jadi fenomena pilkada saat wabah COVID ini ya baru terjadi sekarang ya, iyalah, karena COVID itu juga baru ada tahun ini gitu ya kan. Jadi pelaksanaan pilkada yang sempat menimbulkan polemik gitu ya di kemarin sebelum akhirnya dilaksanakan di hari ini gitu. Karena selain kasus harian infeksi virus COVID Indonesia yang terus mengalami peningkatan, jumlah korban jiwa akibat COVID-19 juga terus bertambah gitu. Bahkan sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga terinfeksi virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut, ya kan? Maka dari itu akibatnya pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember hari ini dikhawatirkan menimbulkan klaster baru. Nah, ya kan, bener banget tuh. Jadi mengingat proses pilkada serentak ini kan melibatkan banyak orang gitu ya kan, dan juga pasti mengumpulkan orang gitu ya, membuat orang berkerumul gitu. Maka dari itu juru bicara Presiden Fajrul Rahman menyatakan pilkada serentak 2020 tidak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat ya, karena rakyat harus memilih dan juga dipilih gitu ya kan. Namun pelaksanaan pilkada serentak kali ini harus dilakukan dengan penerapan protokol COVID-19 secara konsisten, dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas. Nah itu penting banget gitu ya, harus banget tuh, harus dikasih sanksi tegas. Karena apa ya, maksudnya bahaya banget, resikonya sangat besar gitu kalau misalnya ada daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan pada saat pilkada kali ini gitu. Karena sekarang ini lagi pandemi gitu ya kan. Tapi ada juga beberapa pihak yang tidak setuju pelaksanaan pilkada nih. Nah, salah satunya PBNU yang berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat. Sekretaris Umum Pusat Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, Abdul Mukti mengusulkan agar pelaksanaan pilkada serentak 2020 ditunda dan ditinjau kembali, karena ia bilang kalau keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada yang juga dapat berpotensi menjadi klaster baru nantinya. Wah, itu dia tuh. Karena memang kemarin sempat jadi polemik gitu, maksudnya sempat rame gitu di media sosial dimanapun gitu kan. Kalau pilkada ini sebenarnya penting gak sih? Maksudnya bisa gak sih ditunda dulu gitu? Karena kita ini lagi fokus untuk memerangi COVID-19 gitu kan sama-sama.
Tapi pemerintah malah akhirnya tetap memutuskan untuk melaksanakan pilkada diselenggarakan di tanggal 9 Desember ini. Ya, sekali lagi gue berdoa semoga pilkadanya lancar ya di seluruh Indonesia, dan juga semoga nggak ada klaster baru tuh, nggak ada klaster baru, nggak ada peningkatan kasus COVID-19 lagi gitu ya kan, nggak ada korban jiwa juga. Semoga semuanya aman-aman terkendali. Adera melewatkanmu, Adera melewatkanmu aja bikin lagu. Kalau kelewatan puter balik, susah banget sih gimana. Tapi gue bakal lanjut lagi nih ngasih tahu soal pilkada yang sedang berlangsung di tengah pandemi ini ya. Tadi kan gue udah kasih tahu akhirnya kalau akhirnya pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pilkada di 9 Desember ini. Dan sebenarnya lu pengen tahu nggak sih alasannya tuh kenapa sih pilkada tuh tetap dilaksanakan gitu ya? Ini gue bakal kasih tahu nih. Jadi banyak orang kan takut tuh ya dengan penyelenggaraan pilkada kali ini ya, karena di tengah pandemi ini. Jadi alasan utamanya ini sebenarnya itu tentu saja untuk menjaga kesinambungan demokrasi, betul. Karena ini ya sesuai dengan periode masa jabatan gitu kan, sudah pas gitu. Jadi dalam sistem presidensial termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip fixed term alias telah ditetapkan masa jabatannya. Nah itu tadi, jadi emang udah sesuai dengan masa jabatannya, jadi memang harus diganti, harus dipilih ulang lagi gitu siapa pemimpin yang baru untuk menggantikan pemimpin sebelumnya gitu. Namun namun menunda pilkada bisa menimbulkan konflik politik yang tidak menguntungkan dalam situasi penanganan COVID-19. Jadi bila masa jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, si oposisi atau penantang petahana akan menggugat karena hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri jadi terhambat. Jadi ketidakpastian hukum dan politik akan terjadi. Maka dari itu nih Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam ya, Bapak Mahfud MD ini bilang alasan pilkada tetap dilaksanakan itu karena Presiden Joko Widodo tetap melaksanakan pilkada di masa pandemi untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Jadi menurut Pak Mahfud ini nih udah sesuai dengan agenda yang udah diatur sama undang-undang. Jadi menurutnya keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan pertemuan secara khusus dengan pimpinan lembaga di bidang Polhukam. Nah, Pak Mahfud juga bilang kalau alasan lainnya adalah nggak ada pihak yang bisa memberi kepastian kapan COVID akan berakhir. Jadi Pak Mahfud bilang kalau ini tuh emang harus dilaksanakan gitu ya. Bahkan lebih lanjut, Pak Mahfud bilang kalau di negara-negara lain seperti Amerika ini nih nggak ada yang menunda pemilu atau pilkada meskipun serangan wabah COVID ini lebih besar. Betul ya, karena Memang iya sih, Amerika kemarin kan ini juga ya melaksanakan pilkada juga, pilpres malah Amerika ya. Itu pemilihan presiden di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi Indonesia nih apa ya? Maksudnya kan COVID-nya tuh tinggi, walaupun Amerika lebih tinggi gitu ya, tapi Indonesia ini belum ada penurunan sama sekali. Terus juga wilayahnya tuh sangat besar sekali gitu ya. Jadi besar kemungkinan untuk tidak ada daerah-daerah yang tidak terjamah sama tenaga-tenaga kesehatan atau petugas-petugas COVID-19 itu ya. Jadi yang ditakutkan tuh sebenarnya kedisiplinan masyarakat Indonesianya ini loh, ketika melaksanakan pilkada nanti takutnya ada orang-orang yang nggak mau pakai masker atau nggak pakai masker, terus juga jarang cuci tangan, terus juga pegang sana sini ya kan. Terus juga berkumpul, terus juga ngobrol-ngobrol gitu kan. Itu tuh yang bahaya, karena itu bisa jadi nanti ada klaster baru lagi kalau misalkan ada kita ngobrol ketemu orang yang nggak fit gitu, yang nggak sehat, atau ketemu orang yang amit-amit positif gitu ya di tempat pemungutan suara gitu. Itu yang dibahayakan, yang ditakutkan tuh itu. Tapi sekali lagi gue berdoa semoga pilkada ini berjalan aman, lancar, tanpa adanya satupun kasus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Ya ampun. Tapi akhirnya ya keputusan kan ada di tangan pemerintah ya. Gimana mereka bakal melanjutkan
melanjutkan, maksudnya bakal memutuskan gitu pilkada dilanjutkan atau tidak, atau dilaksanakan atau tidak gitu. Tapi sebenarnya ada 4 nih resiko pilkada saat wabah corona nih Smartizen yang bakal gua kasih tahu nih. Yang pertama ada resiko penularan COVID-19 yang semakin tinggi. Ya iya bener banget pastilah. Karena menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yaitu Abdul Mukti bilang kalau penyelenggaraan pilkada berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa sehingga potensi penularan sangat tinggi. Terlebih lagi dia mengungkap kini sejumlah bakal calon juga terinfeksi virus corona. Nah tuh bahaya banget kan, apalagi nanti takutnya si bakal calon itu nyamperin TPS yang kira-kira bakal memenangkan, bakal bisa apa menurutnya meraup suara yang banyak gitu buat dia gitu maksudnya ya. Itu yang bahaya kan. Terus selanjutnya ada bisa menambah kasus baru. Iya, kalau misalnya terjadi kerumunan segala macam dan yang terkena virus ikut berkumpul juga ya pasti bakal menambah kasus baru ya, karena pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini sangat rawan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Jadi sangat berpotensi untuk menambah jumlah kasus positif COVID-19 yang baru. Dan selanjutnya bulan Desember dinilai jadi puncak pandemi. Nah, jadi pendapat ini disampaikan oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala ya, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga Ketua Palang Merah Indonesia PMI. Dia memberi wanti-wanti soal ancaman COVID-19. Dia juga bilang kalau tantangan lain yang mungkin berpotensi mengganggu jalannya pilkada serentak. Ya, jadi menurut Bapak Yusuf Kala ini nih di Desember nanti bakal jadi puncaknya pandemi gitu. Makanya mungkin Pak Yusuf termasuk yang kurang pro gitu ya tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini. Dan yang terakhir ada penolakan pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. Nah ini yang dikhawatirkan juga gitu Smartizen ya. Jadi menurut Gerakan Pemuda atau GP Waslia Sumatera Utara, mereka mewanti-wanti Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden Joko Widodo soal tingginya warga yang tak menggunakan hak pilih alias golput jika pilkada tidak ditunda, karena golput tinggi nanti dinilai bakal terjadi karena banyak ormas yang meminta pilkada 2020 ditunda. Betul. Karena sebenarnya kalaupun tanpa pandemi juga ya, si yang golput tuh kan udah lumayan banyak, apalagi ketika pilkada ini, apalagi si yang golput tuh kan kontra gitu sama pilkada serentak di tengah pandemi ini. Nah otomatis dia nggak bakal milih juga gitu kan, jadinya semakin besar tuh presentasi si golongan putih atau golput itu ya. Tapi pihak KPU sendiri itu kan tadi seperti yang berita di awal gue udah kasih tahu gitu, menargetkan total partisipan pilkada serentak ini di angka 77,5%. Nah itu tuh targetnya segitu ya. Kalau di bawah itu berarti emang lebih banyak yang kontra ya masyarakat Indonesia ya tentang pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi ini ya. Aduh, sangat seru sih ya, maksudnya polemik yang terjadi ini ya. Dan itu tadi resiko-resiko ketika pilkada dijalankan di tengah pandemi ini ya. Selanjutnya gue bakal ngasih tahu negara mana aja sih yang melaksanakan pilkada di tengah corona dan juga ada yang menunda pilkada di tengah corona. Keyword Genius featuring Sarah Fajira. Dan gue bakal ngasih tahu tentang negara-negara mana aja sih yang melanjutkan dan menunda pilkada di tempat mereka ya, di negara mereka. Jadi yang pertama nih ada negara mana nih? Ada mana nih? Ada Selandia Baru. Selandia Baru ini negara yang terletak di benua Oceania ya. Jadi Selandia Baru awalnya akan menggelar pemilu pada 19 September 2020, tapi dengan munculnya kasus baru di negara itu, si Selandia Baru pemerintahnya itu menunda selama 4 pekan. Nah, Selandia Baru sempat melaporkan 0 kasus selama 102 hari.
Negara itu kembali mengkonfirmasi kasus baru di Auckland pada Agustus 2020 dan memaksa diterapkannya pembatasan kembali. Jadi si pilkada di Selandia Baru ditunda deh. Jadi tidak ada pilkada deh, tidak jadi ya kan pemilihannya. Dan selanjutnya ada Hong Kong nih. Pemerintah Hong Kong memutuskan untuk menunda selama 1 tahun pemilu yang sebelumnya dijadwalkan pada September 2020 karena menurut Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, penundaan ini seluruhnya dilakukan dengan alasan keamanan publik ya. Tidak ada pertimbangan politik. Menurutnya dengan 4,4 juta pemilih terdaftar di Hong Kong, pemilihan berpotensi melibatkan pertemuan skala besar dan meningkatkan resiko infeksi. Jadi dia bilang juga kalau nantinya melanjutkan pemilihan pada bulan September akan menimbulkan resiko khusus bagi para pemilih lanjut usia. Itu dia bener banget. Selain apa tadi? Selain takutnya banyak yang golput ya, terus juga takut nambah kasus. Nah, itu yang ditakutin lagi ini, takutnya pemilih lanjut usia yang rentan terpapar virus COVID-19 ini ya kan. Hong Kong tuh ya menunda juga sama kayak Selandia Baru. Dan selanjutnya ada Korea Selatan. Korea nih opa-opa ya. Korea ini sukses mengendalikan virus corona ya kan. Dan juga Korea juga tetap menyelenggarakan pemilu pada pertengahan April kemarin. Jadi bahkan jumlah pemilih tahun ini menjadi yang tertinggi dalam 28 tahun terakhir. Wow, menarik ya, malah makin banyak nih pemilihnya di Korea nih. Nah, pemilu itu dilakukan dengan tindakan pencegahan yang ketat ya. Pemilih wajib menggunakan masker dan sarung tangan, dan juga tempat pemungutan suara didisinfektasi, terus juga menjaga jarak. Dan juga nggak cuma itu, pihak penyelenggara menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Keren banget ya Korea ya. Mungkin Indonesia nih kiblatnya ke Korea ya mungkin ya. Jadi si pemilu nanti, si pilkada hari ini nih, nggak nanti ya, hari ini itu dijalankan dengan sangat ketat gitu protokol kesehatannya gitu. Harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, terus juga petugasnya pakai APD segala macem ya kan. Ya semoga aja ya, semoga aman. Dan selanjutnya yang terakhir ada Singapura ya, Singapura yang juga tetap menyelenggarakan pemilu pada Juli 2020 kemarin. Ketika hari pemungutan suara, Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan ada 191 kasus baru virus COVID-19. Jadi jumlah tersebut telah turun secara signifikan dari puncaknya pada April 2020. Nah, ketika negara itu melaporkan lebih dari 1.000 kasus dalam satu hari, partai yang dipimpin Perdana Menteri Lee Hsien Loong kembali memenangkan 83 dari 93 kursi di parlemen. Wow, ini mah menang telak itu mah ya. Si partai Lee Hsien Loong itu ya, 83 dari 93. Buset. Menang banyak itu mah judulnya ya. Nah, itu dia Smartisan ya. Negara-negara yang memutuskan untuk menunda dan juga melanjutkan. Yang menunda tuh ada Selandia Baru dan juga Hong Kong karena faktor keamanan ya. Maksudnya faktor COVID-19 tadi ya, kasus. Kalau di Selandia Baru kan sempat 0 tuh selama lebih dari 100 hari. Tapi akhirnya melakukan pembatasan lagi. Kalau Hong Kong itu dia lebih ke mencegah ya, mengantisipasi gitu, daripada takutnya nanti pemilih-pemilih yang lanjut usia terkena gitu kan, rentan gitu kan. Udah mending ntar aja ditunda setahun kalau Hong Kong ditundanya ya. Dan yang melanjutnya ada Korea dan juga Singapura, tapi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, Smartisan tadi ada negara-negara yang memutuskan untuk melanjutkan dan juga menunda pilkada ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan sekarang gue mau ngasih tahu nih tips aman biar lo bisa tetap nyoblos tapi juga tetap aman ya dari COVID-19 gitu. Tapi sebelum itu nih gue mau bacain juga nih ada ada tanggapan dari Smartisan ya di YouTube. 106 di Ontir tadi bilang kalau jika pilkada tetap dilaksanakan, kenapa nggak ada opsi pemungutan suara online? Jadi kayak sama kayak bekerja dan belajar gitu kan, karena bekerja dan belajar bisa online. Jadi harusnya si pilkada bisa jadi election from home gitu. Wih, seru juga ya, election from home gitu. Jadi
milihnya dari rumah gitu loh, online gitu. Tapi gue sih rada apa ya, skeptis gitu ya, karena gue takutnya terjadi kecurangan gitu kalau online gitu di Indonesia gitu, karena mungkin lebih mudah takutnya ya, jadi nanti jadi pasar yang sangat oke gitu buat orang-orang yang ingin berbuat curang gitu ya. Bahaya itu tuh. Tapi seru juga sih, harusnya bisa jadi pertimbangan, tapi ya udah terjadi juga, pilkadanya udah ini offline nih kan. Ya udahlah ya, biar walaupun offline gitu, makanya gua ngasih tahu nih ada tips aman saat lu pilkada ketika pandemi ini ya. Yang pertama ini lu saat datang si pemilih, lu harus mencuci tangan dan juga menjaga jarak minimal 1 meter saat antri memasuki TPS ya. Ingat, jaga jarak ketika antri ingin memasuki TPS. Dan kedua, lu harus mendaftarkan diri ke petugas KPPS dengan menggunakan alat tulis masing-masing. Jangan pinjam punya orang, jangan yang ada di situ juga. Kalau bisa bawa punya sendiri ya. Terus juga menggunakan sarung tangan yang diberikan oleh petugas KPPS. Terus duduk di bangku antrian atau langsung ke bilik suara apabila sudah diberi kesempatan mencoblos oleh ketua KPPS. Jadi jangan lama-lama tuh, jangan berlama-lama di tempat pemungutan suara pokoknya ya. Terus juga abis nyoblos, lo harus lepas salah satu sarung tangan plastik untuk diberikan tinta di jari tangan, di jari biar lu itu tanda kalau lu udah memilih ya kan. Terus juga kelima nih, lo harus kembali mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan di luar TPS yang sudah menunjukkan kalau udah nyoblos ya. Jadi lu tuh udah nyoblos, cuci tangan lagi, terus balik lagi ke rumah masing-masing biar gak ada kerumunan gitu. Dan terakhir, lo harus memiliki ini khusus buat lo yang punya suhu tinggi ya. KPU juga menyiapkan satu bilik khusus diperuntukkan bagi pemilih yang memiliki suhu di atas 37,3 derajat Celcius. Nah, sama kayak Korea tadi ya. Kalau Korea tadi kan buat suhu yang di atas 37,5, Indonesia 37,3, ya beda dikit lah ya. Intinya siapapun kamu tuh harus nyoblos gitu. Kamu tetap harus menggunakan hak pilih kamu gitu ya. Jangan sampai golput, karena ini akan menentukan bagaimana nih nasib daerah kamu 5 tahun mendatang. Gue ngasih tahu informasi soal pilkada di tengah pandemi ini ya, dari mulai kenapa pemerintah tetap menjalankan, terus juga negara mana aja yang menjalankan dan menunda pilkada di tengah pandemi ini. Sekarang gue mau ngasih rekomendasi film soal pemilu. Wah tuh, baru tahu kan lo ada film tentang pemilu? Nih gue kasih tahu nih sekarang. Ada 3 film tentang pemilu ya. Yang pertama Bulworth itu di tahun 1998 ya. Yang ditulis, disutradarai dan juga dibintangi oleh Warren Beatty ya. Komedi politik ini apa ya namanya, lumayan tidak senonoh gitu ya, yang mengikuti senator California J. Billington Bulworth saat mencalonkan diri untuk pemilihan ulang sambil mencoba menghindari pembunuhan bayaran. Jadi Beatty yang berperan sebagai politisi liberal yang membuat kontrak dengan dirinya sendiri. Dia mengambil kesempatan untuk jujur kepada para pemilihnya dengan mempengaruhi lewat ritme dan ucapan musik dan budaya hip hop. Seru juga ya. Maksudnya dia kampanyenya beda gitu dengan menggunakan musik dan juga budaya hip hop gitu. Menarik nih film Bulworth ini kayaknya nih ya. Tonton. Dan yang selanjutnya ada The Candidate di tahun 1972 ya. Ada Robert Redford yang berperan sebagai calon senat Amerika Serikat dari California. Dia ini nggak punya harapan untuk menang. Jadi dia bersedia mengubah pendirian untuk membuat gelombang. Dia mulai menjadi sorotan. Film ini juga tentang orang-orang yang tidak berhenti mengejar jabatan yang mungkin tidak mereka inginkan. Mengejar jabatan yang mungkin mereka tidak inginkan. Menarik ya. Iya. Tonton aja tuh ya The Candidate ya di 1972. Dan yang terakhir ada Election ya, sesuai dengan namanya. Film ini tentang pemilu pastinya. Di tahun 99, Matthew Broderick berperan sebagai guru sekolah menengah yang kehidupan pribadinya menjadi rumit.
dia berhadapan dengan siswa yang akan menghadapi pemilihan di sekolah. Nah, terutama dengan seorang siswa yang siswa obsesif yang berpartisipasi, yang berprestasi, yaitu yang dibintangi oleh Reese Witherspoon ya, yang bertekad menjadi ketua badan siswa. Kalau ini skalanya mungkin lebih kecil ya, karena ini pemilihan yang terjadi di sekolah. Tapi pasti seru sih, karena yang namanya pemilihan itu kan pasti ada apa namanya ya, manuver-manuver yang terjadi gitu ya kan, seperti kayak waktu pilpres kemarin itu kan presiden kita Bapak Joko Widodo itu kan hampir memilih Mahfud MD untuk menjadi wakilnya, tapi ternyata tidak jadinya sama Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu manuver-manuver yang biasa terjadi di dunia politik ya, apalagi ketika pemilu ini berlangsung gitu ya. Itu dia 3 film rekomendasi dari gua dari Diantar Pagi ya, tentang pemilu. Jadi buat lo yang pengen nonton, yang waktu luangnya banyak banget di hari ini ya, setelah nyoblos itu kan bingung mau ngapain, tonton aja tuh 3 film tadi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Diantar Pagi. Smart Energy. Sekarang udah jam 9.59 waktunya. Gifar pamit dari Diantar Pagi nih Smartizen. Terima kasih buat yang udah dengerin dari jam 6 tadi. Terima kasih yang udah pantengin streaming, yang udah stay terus di frekuensi kita di 106. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Sampai ketemu di program Diantar Pagi besok ya. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini ada AMPM After Morning Play Music barengan JJ dan Arifai tentunya. Oke, Gifar pamit. Bye-bye.